Jadi Indonesia sudah bebas, sudah merdeka. Merdeka berarti bebas. Amin saudara. Nah, saudara kekasih, ada 6 negara yang menjajah bangsa Indonesia. Saudara kekasih, Portugis itu 86 tahun. Amin saudara. Dia menjajah bangsa kita kurang lebih 86 tahun, saudara kekasih. Dan Spanyol itu 170 tahun. Dan Belanda itu yang paling lama 340 tahun. Ya, baru Prancis 5 tahun, Inggris 5 tahun, dan Jepang itu 3 tahun, saudara. Berarti kurang lebih 610 tahun Indonesia dijajah, saudara kekasih. Namun kita lihat pejuang-pejuang yang dulu, mereka begitu giat, amin. Mereka begitu bersih hati. Mereka bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke untuk mengusir penjajah dari negeri kita ini, saudara kekasih, dalam nama Yesus. Dan akhirnya tahun 65 itu dinyatakan Indonesia bebas, merdeka. Dan sampai hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan itu. Amin saudara. Dalam pembacaan ini, sudahkah kita merdeka secara pribadi? Sudahkah kita merdeka sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang yang Tuhan izinkan ada di tanah air Indonesia ini? Dimulai dari pribadi kita, sudahkah kita merdeka? Ada masih banyak orang yang sudah menikmati kebebasan, kemerdekaan Republik Indonesia, tapi secara pribadi dia belum bisa merdeka. Hidup dengan berbagai macam kejahatan, berarti dia belum merdeka. Amin saudara, dia belum merdeka. Jadi pertanyaan pada kita masing-masing, sudahkah kita merdeka setelah kita menjadi anak bangsa yang ditebus oleh darah Tuhan? Amin saudara. Untuk merdeka ini ada perjuangan. Untuk merdeka ini ada kerja keras. Untuk merdeka ini harus ada satu tenaga yang harus kita keluarkan untuk melawan. Amin saudara. Bagaimana kita punya sifat iri dengki? Ini perjuangan. Bagaimana kita bisa merdeka? Amin saudara. Supaya tidak ada roh iri, roh dengki, roh caci maki. Amin saudara. Ini kita harus berjuang. Untuk kita benar-benar merdeka dari hal-hal yang membuat kita tersiksa. Amin. Hal-hal yang membuat kita ini, hati kita tidak nyaman. Kami lihat muka kami hati sansuk kami. Nah, maksud beli bagaimana? Kau tiap hari baku ketemu. Lebay lihat kau bye-bye. Amin. Nah, kalau bapak mama, misalnya mama benci bapak yang satu, bapak benci bapak yang satu, di sini bagaimana? Hati mau damai, kau tiap hari baku ketemu. Senyum hati ada panas sehingga mati. Berarti kita belum merdeka. Amin. Kita belum merdeka. Jadi kita perlu merdeka supaya hati kita ini plong, hati kita ini sejahtera, hati kita ini damai, hati kita ini penuh dengan sukacita. Amin saudara. Sehingga kita orang Kupang bilang apa nama saudara? Tak bersukacita, tak bersukacita walaupun apa namanya orang bilang anjing menggonggong atau kabila bernyanyi itu jalan terus. Amin saudara. Tidak usah kita ini saudara. Sebab ini kembali ke hati. Amin saudara. Kembali ke hati. Sebab saudara kalau kita menyimpan hal-hal yang membuat kita tidak sukacita, kita tidak bisa merdeka. Amin saudara. Tidak bisa merdeka. Karena dosa yang tidak kelihatan itu ada dalam hati saudara. Amin saudara. Nah ini yang perlu kita juang, kita lawan. Firman Tuhan berkata di sini saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi sungguh-sungguh merdeka. Indonesia ini memang sudah sungguh-sungguh merdeka. Amin saudara. Nah pertanyaannya, kita juga sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum? Itu jadi masalah. Amin saudara. Masih banyak orang hidup
bikin beban, bikin kacau. Amin saudara. Ya, kau lihat di dunia YouTube, satu serang satu. Amin. Yang dari Kristen pindah Islam, dia serang kembali ke Kristen. Yang dari satu agama ini pindah ke agama ini, dia serang kembali agama ini, saudara. Kapan kita mau damai? Kalau agama dengan agama saling baku serang, pendeta dengan ustaz saling baku serang, agama satu serang agama yang satu, kapan kita mau damai? Amin saudara. Kapan kita mau merdeka secara agama, saudara? Secara toleransi, kapan kita mau merdeka? Tidak akan bisa. Ini lagi viral sekarang ya Loli sama Muhammad Kaceh semua, jadi yang bilang kalau tangkap ini juga, tangkap ini juga, saudara. Aduh saudara, kalau hanya masalah agama saja kita mesti beribut, kapan kau mau sejahtera? Amin saudara. Amin. Tidak akan sejahtera saudara. Saya punya keluarga besar juga Muslim saudara. Amin saudara. Nah kalau kita ketemu baku benci, bagaimana kita mau sejahtera? Amin saudara. Tidak akan bisa saudara. Ya saudara, kita kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau orang itu mau merdeka secara pribadi, maka dia juga akan di lingkungan juga tidak akan merdeka. Amin saudara. Kalau secara lingkungan tidak akan merdeka, maka dia kemana-mana saja tidak akan merdeka. Dia akan membawa banyak masalah. Amin saudara. Dia membawa banyak masalah. Makanya sobat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka menjadi budak dosa, mereka menjadi budak kekuatan iblis, dan keturunannya itu pun terikat dengan berbagai macam budak dosa, budak kekuatan dunia. Tapi ketika saudara dan saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi orang merdeka. Amin saudara. Bukan berarti sudah sempurna, tidak. Kita masih ada punya kekurangan, masih ada punya kelemahan. Tapi kita mau merendahkan hati dan berkata, Tuhan tolong kekuranganku ini. Amin. Tolong kelemahanku ini. Tuhan kuatkan saya Tuhan, supaya saya mampu menghadapi semua ini. Nah kalau potong sendiri dengan Tuhan, bagaimana kau mampu menghadapi setiap masalah, beban dan persoalan yang ada silih berganti datang. Sekarang Indonesia dijajah oleh corona. Amin saudara. Ini dijajah ini saudara. Di mana-mana semua kita takut corona. Berarti dijajah oleh corona. Amin saudara. Dijajah saudara. Ini sudah 3 tahun, kok berapa tahun? Saya tahu dia jajah kok berapa tahun. Iya. Saya berapa kali mendoakan orang-orang corona yang sudah sekarat. Mereka bersaksi, Pak, kami alami sendiri dan memang beda dengan penyakit flu biasa. Beda Pak, ini betul-betul baru saya alami. Karena saya punya kakak satu di Rote, itu saudara waktu saya mau doa lewat HP, mereka sudah menangis saudara, karena itu memang sampai busanya sudah keluar. Saya bilang, taruh HP di telinganya, saya mau doakan. Mereka bilang, kami tidak bisa masuk karena sudah ada dukun di dalam. Saya bilang, kasih masuk itu HP, taruh di telinganya, saya mau doakan. Karena napasnya susah-susah karena sudah sesak. Dan ternyata didoakan, dia pulih dan langsung dilarikan. Karena dari Dao ke Baa itu dengan perahu, itu minimal 3 jam perjalanan. Dan sampai di rumah sakit, langsung periksa, ternyata positif corona. Amin saudara. Itu sudah sekarat. Tapi saya bilang tetap percaya kalau Tuhan masih kehendaki hidup, pasti hidup. Amin saudara. Dan akhirnya Tuhan pulihkan dia. Amin saudara. Ada berapa juga satu pengusaha juga begitu. Sudah sekarat, tapi kita hanya berdoa saja. Dia bilang, Pak, ini obat corona ini besar-besar ini. Nukas pun itu obat sudah besar-besar. Bagaimana orang suka aku minum sudah. Ada yang satu dia bersaksi, Pak, waktu saya di ruang isolasi, nukas itu obat dan minum, terus minum, BKE di sini, bidang keluar dan kakak buang. Saudara bisa bayangkan ketakutan
yang begitu luar biasa. Amin. Dan memang pada dasarnya kita takut mati. Ya, saudara. Masih pingin mau hidup, masih pingin mau lihat anak cucu. Amin, saudara. Iya. Jadi firman Tuhan bilang di sini, Kristus memerdekakan kita. Jadi kita merdeka ini karena ada yang melepaskan kita, namanya Yesus. Amin. Iya, Tuhan melepaskan kita. Kalau di kalangan Katolik mulai dari Bunda Maria dihargai, dia kan apa? Sampai anaknya Yesus yang adalah jalan, keselamatan dan kehidupan. Tidak ada. Makanya saya punya YouTube, saya bilang situ, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, saudara. Tidak ada yang berani berkata demikian. Makanya saudara, kita bersyukur orang-orang yang sudah dimerdekakan. Firman Tuhan bilang di situ, saya baca lagi, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia pasti berdiri teguh. Amin, saudara. Teguh artinya situasi dan kondisi boleh berubah, kita tidak berubah. Amin, saudara. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia baik, kita tidak baik. Firman Tuhan bilang, mengasihi sampai tingkat musuh itu potong baca gampang, tapi prakteknya tidak semudah itu. Katakan amin. Ya, tidak semudah itu. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan memenuhi hidup kita. Amin, saudara. Orang bikin salah, kata misalnya mungkin waktu dia kan dalam sisi manusia dia kan begitu. Amin, saudara. Nah, namun Tuhan bilang berdiri teguh. Berdiri teguh artinya situasi dan kondisi boleh berubah. Anak-anak Tuhan tidak boleh berubah. Amin, saudara. Kalau ada kawan-kawan lain yang serong-serong jalannya, kita tidak usah ikut. Amin, saudara. Kalau ada separuh tukang seok uang damri, tidak usah kita ikut. Amin, saudara. Ya, ada yang bilang, Pak, ada supir-supir yang saya doakan, Pak, kalau waktu sampai seok sedikit, waktu sampai ada doi rokok. Iya, saudara. Namun saya percaya Bapak Mama tidak. Amin, saudara. Ya, ini yang saya omong di luar sana. Saudara yang kekasih, berdiri teguh. Siapa yang dalam Alkitab itu berdiri teguh? Nabi Nuh berdiri teguh. Ketika suara Tuhan datang kepada dia, karena Tuhan mau menghancurkan dunia dengan air bah, dia bilang sama Nuh, kamu harus buat batra tinggi sekian, ukuran sekian, lebar sekian, karena saya menghukum ini dunia dengan air bah. Memang tidak dituliskan dalam Alkitab berapa lama, tapi sejarah mencatat kurang lebih 120 tahun. Amin, saudara. Buat itu batra, saudara. Mungkin awal-awalnya banyak orang pergi mendukung, tapi lama-lama orang bilang, ini Nuh gila ini. Masa dia buat batra di atas gunung sini, kau siapa yang tertarik ke suruh bilang? Ejek dia, olok dia, sindir dia. Tapi karena dia berdiri teguh, dia hanya tetap dengar apa kata Tuhan. Amin, saudara. Orang yang berdiri teguh, dia tidak akan pernah bimbang imannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Apapun keadaan dunia, apapun keadaan yang terjadi, dia tetap percaya bahwa Tuhanlah penyelamat hidupnya. Amin, saudara. Percaya kepada Tuhan. Saya mendoakan orang sakit lumpuh berapa minggu yang lalu, dan orang ini punya duit, punya mobil, tapi ternyata tidak bisa tolong ketika lumpuh total. Dan saudara kekasih, mereka sudah bilang, Pak, kami sudah ke dukun, bahkan dari kampung datang ini, di dukun di kampung ini, Pak, dia pakai telur. Dia tendang ini telur, tidak pijat, dia bilang, ternyata orang yang bikin bapak ini lebih hebat dari saya, dia bilang. Masa dia tendang telur tidak pijat? Tapi memang itu kenyataan. Amin, saudara. Sehingga datang di sini, periksa ke rumah sakit Siloam. Mereka bilang vonis keluarga tidak mau terima, atau bawa pulang ke rumah. Amin, saudara. Datang lagi tim doa yang aneh-aneh.
Datang doa tapi ambil obatnya malam-malam, tidak bisa siang-siang. Parah pemagi, ini doa yang mereka apa lagi saudara? Jadi akhirnya saudara mereka telepon, saya pergi berdoa dan ternyata sekarang sudah bisa jalan-jalan di kamar mandi. Amin saudara. Saudara, iman kepada Tuhan. Mati dan hidup itu Tuhan yang atur. Katakan amin. Tetap beriman. Orang percaya setan saja setan bisa tolong. Masa percaya Tuhan, Tuhan tidak bisa tolong. Amin saudara. Jadi orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, itu dia berdiri teguh. Berdiri teguh saudara. Minggu lalu saya pergi doakan orang di Naibonat. Sakit sudah 8 bulan. Mereka sudah dukun-dukun Naibonat semua tidak bisa berubah. Dan akhirnya mereka sudah kecewa dan mau bawa ini orang di Atambua untuk cari dukun yang paling hebat di Atambua. Saya turun dengan tim, kita doakan di belakang orang-orang pengungsi, di belakang Kompi B kalau tidak salah. Kalau sudah 8 bulan saudara, badan dari hampir 70 kilo sekarang tinggal 40 kilo. Nah, itu biasa nih, saya punya YouTube saya buat. Jarang tidak bisa. Habis berdoa, saya bilang sekarang kau jalan keliling. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seringkali orang-orang yang tidak berdiri teguh, ada masalah dia goyah. Amin saudara. Dia bingung mau kemana. Tapi mari kita punya satu keyakinan bahwanya dekat Tuhan kita tenang. Amin. Dekat Tuhan kita kuat. Dekat Tuhan pasti ada damai sejahtera Allah memenuhi setiap perjalanan hidup saudara dan saya.